Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga insya Allah yang ada di tempat ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di yaumil kalam, karena kita hari ini berkumpul satu, maka Allah yang Maha Satu kumpulkan kita dalam satu surga Jannatul Firdaus. Amin. Bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka Allah tambah nikmatnya, tapi siapa yang tidak bersyukur tunggulah azab Allah sangat pedih. Salawat salam tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengingatkan kepada kita, aktiru min hadimil ladzati ya'ni maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu ia memutuskan kelezatan dunia, yaitu mati. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu Isra wal Mi'raj itu bersedih meninggal istrinya, meninggal pamannya Abu Thalib. Maka diutuslah malaikat untuk menjemput beliau menuju ke Sidratul Muntaha. Intinya yang saya mau tanya Ki, jika kita mendapatkan susah, sholat Ki. Kalau ingin mendapatkan senang, jangan sambil senang kalau sholat pemukti. Jadi senang, susah, tetap sholat. Pernah kita dengar kisahnya seorang pezina berdosa. Ini penzina luar biasa. Kalau mungkin di masyarakat sekarang dikatakan PSK, pekerja seks komersial. Saat itu dia lewat, ada seekor anjing yang ingin mati dia. Turun nih di sumur, dia ambil selop sendalnya, disebutkan dalam kitab Ar-Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih. Saat itu nak ambil selopnya, kemudian nak kasih air, nak berikan kepada anjing yang najis itu. Apa yang terjadi? Meninggal, dan termasuk husnul khotimah, surga bagi pendosa tersebut. Makanya saya mau tanya, jangan hina pendosa. Tobatnya seorang pendosa lebih mulia dibandingkan dengan tasbihnya orang-orang yang sombong di luar sana. Betul tidak? Iblis sombong, ahli ibadah, keluar dari surga. Nabi Adam pendosa, tapi begitu tobat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inna Allah yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak menatap pangkat, harta dan jabatan, yang Allah tatap hati dan perbuatan. Sama yang di hadapan Allah semua. Sama lagi semua. Ustadz Ilo kebetulan di pesantren di sekolah, kebetulan yang undangnya komunitas pencinta kopi Sorong Raya. Bukan mereka sebenarnya, tapi siapa? Allah yang menggerakkan hati mereka. Sehingga alhamdulillah saya dijemput oleh orang tua saya, Haji Firman Baco, selaku ketua KPK yang baru. Pokoknya ketua yang lalu lewat kok masih mau kok. Oh jamaah, nah dengarkan baik-baik, like dan subscribe. Allahu Akbar walillahil hamd. Pernah juga dengar kisahnya di zaman Rasulullah. Kenapa ada orang pemerkosa jenazah pendosa lagi? Masya Allah, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin bertobat. Nabi saat itu mengatakan, apa salahmu? Dia katakan, saya adalah seorang penggali jenazah, penggali kubur. Saat itu ada seorang putri Yahudi meninggal. Setelah meninggal aku gali, aku curi kain kafannya, kemudian setan bisikkan perkosa dia. Naudzubillah. Kata Nabi, keluar kau orang fasik, asyurko, ukhruj, keluar. Saat itu dia keluar, turun malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah berikan salam. Setelah itu Allahu Akbar, Nabi menjawab, wahai Jibril, apa wahyu turun saat ini? Apa kata Jibril? Tidak ya Rasulullah, sungguh ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz, ada seorang pemuda tadi yang datang kepada engkau ingin bertobat kepada Allah, tapi ternyata engkau suruh dia keluar. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, pendosa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, ta'al wahai sahabat, come here, kemari. Panggil pemuda tersebut. Di gurun pasir dia sudah bersikir, lakinu mautakum la ilaha illallah.
kata akhir la ilaha illallah dakhalal jannah, tempatnya dia berzikir, kemudian dia masuk bersama Rasulullah. Rasulullah membaca ayat dan surah di waktu sholat, pemuda ini masuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi Muhammad membaca surah sesudah Al-Fatihah. Alhaakumut takatsur, kemegahan dunia membuat engkau lalai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pemuda itu dalam sholat di belakang Rasulullah, ternyata sudah datang malaikat Israel menepak-nepakkan sayapnya, mencabut ruh pemuda itu dengan panggilan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan puas dan ridhoi, masuk ke dalam surga dari arah mana saja yang engkau sukai. Husnul khatimah, lagi-lagi pendosa dimasukkan oleh Allah ke surga. Kenapa? Karena taubatnya kepada Allah. Maka saudaraku, hari ini kami yang hadir bukan orang yang suci, cuma Allah tutup aib kami sehingga belum ketahuan. Oleh karenanya saya menghimbau kepada saudaraku, di binaan ini mari kita bermuhasabah, introspeksi diri. Yang lalu berlalu, bukan akhir dari segalanya. Tempat ini tempat awal mula kalian bertobat dan nasuha. Salah sunnah tobat, ingat kepada Allah, ingat keluarga. Saya merasa sedih, saya senang di luar kiri kanan, karena orang muslim kalau satu menderita, yang lain juga ikut menderita. Saya tinggalkan ceramah di Makassar 3 hari ini, saya tinggalkan, saya datang atas undangan KPK karena bilang Haji Fadli kita ceramah di KPK, tapi kita diundang KPK ceramah di Lapas Sorong. Saya katakan saya datang karena di Sorong dan di Makassar satu akidah, yaitu agama Islam. Tetanggaku yang muslim, silahkan hablum minan nas kita perbaiki, karena kita bersaudara dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku, maka jangan saling gontok-gontokan. Setuju? Siapa yang sudah jadi imam di sini? Imam? Siapa? Tadi Yusuf Tegas, warga binaan juga. Tapi di sini gini. Ini sama-sama ini Yusuf. Pernah dengar ulama si Yusuf Al-Makassar? Ayo luar biasa. Dari mana di Goa? Di Ponto, satu kampung ini. Subhanallah. Saya juga orang Jepang, di Ponto Pangambikan. Sekarang Yusuf dikasih, kalau dikasih, kalau kasih orang Makassar katakan kuat. Jadi ini Yusuf bin kuat. Ayo, ngarap ke sana. Ngarap ke sana. Sekarang Ipa Yusuf lagi sholat. Allahu Akbar. Salah sholat, salah. Saya masuk, mau tahu ini dikasih lagi salah wajib atau sunnah salah asar kayak ini. Umpama masuk terlambat. Saya pegang pundak kanannya, kasih goyang yang kanan. Berarti dia salah wajib, saya bisa ikut di belakang. Paham coy? Sekarang saya pegang pundak kanan, sembahyang kosong tayo. Sekarang saya pegang pundak kanannya, kasih goyang kiri. Susah tuh nanti kali ini. Kasih goyang kiri. Bukan itu. Dikasih sholat. Jadi gantinya deh. Berarti cerita. Belum nih. Apalagi itu. Jamaah. Jadi saya pegang pundak kanannya. Kasih goyang yang kiri. Berarti dia salah sunnah. Bisakah? Nggak bisakah ikut? Berarti kan ambil sab lain. Bisa paham? Kenapa aku tanya ke saya? Karena sama aku orang tua. La ilaha illallah. Dipegang pundak kanannya. Tidak tahu apa yang bilang. Kenapa kau tahu? Itu mesti kita tahu. Betul tidak? Dan kalau mengaji, kalau sholat sudah tinggal si capek. Jamaah.
bersyukur ini kenapa? Luar biasa di sini, luar biasa penyambutannya. Alhamdulillah, walaupun tadi kami dihadap begitu tetap di luar Pak, Kalabas. Masih mau kok. Sampai suruh. HP tampak di luar semua sih Pak, HP kok Pak. Kemudian bersih, awas kok dorang ke HP doras kok. Doras hati-hati kok, kan jaga iya yang apa sekarang sini. Saya lapor Muslim Pak, Muslim. Saya bersaudara dalam kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Jamaah, lanjut nih. Maka ada 4 yang bisa menenangkan hati. Nah ini saya materi-materi ringan dulu nih, karena nanti sebentar kita ceramah lagi mesti gua yang bisa keluar mako. Yang tidak bisa di sini mako. 4 saya resep supaya saya pulang ke Makassar ada diingatkan. Tahu Ilo namaku itu Ismail Usman alias Ilo itu idolanya dorong Ale cendol. Yang pertama wudu. Kalau kita mengambil wudu permantap, memang wudu itu awal mula masuk sholat, karena kita disarankan bahas sholat itu. Kalau sholat wudu bagus, permantap sholat bisa dipegang. Tinggal sini tak kita tahu. Saya contohkan ini wudu berkelasnya Imam Syafi'i. Dengar kita baik. Tapi kita mau ceramah. Bisa ceramah. Bisa dulu ini. Ini ceramahnya dikasih. Kalau dengan ceramah, dikasih kalau ceramah. Barang siapa 3 hari tidak berpuasa, maka 3 bolongnya. Jamaah. Nah contoh, ini kasih, saya contohkan. Kalau mengambil sedikit bangunan. Kalau kita mengambil dari buku saya, perhatikan baik-baik. Hidung kuning kasih. Jamaah. Jarang-jarang saya mau kasih orang seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini kata Imam Syafi'i. Dengar baik-baik. Mengambil air. Alhamdulillahilladzi ja'alani ma'a tahura. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan air sebagai alat pembersih. Tangan cuci dalam hati ya. Iman itu ada 3. Dengar baik. Ini kajian tasawuf ya. Iman itu ada 3. Diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan anggota tubuh, dan dibenarkan oleh hati. Dapat tuding hati. Dengar baik. Jadi kalau tangan ini dicuci, hati boleh bahasa lain, boleh tidak mesti bahasa Arab. Alhamdulillah ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa di bagian jari-jariku. Nah, dalam kitabnya Syahid Imam Ash-Syafi'i. Ambil lagi air, masukkan ke mulut, hati berdoa. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk ingat, bersyukur dan taat beribadah. Kuatkan lisanku mengucapkan kalimat la ilaha illallah di waktu sakaratul maut. Ambil air, masuk di muka, baru berniat nawaitun wudu'a bi raf'il hadasil asghar fardan lillahi ta'ala. Saya berniat mengambil air wudu, mengangkat hadas karena Allah. Baru berniat dalam hati. Usahakan hati ini pakai resoy. Hati itu dikasih bicara. Ya, hati berkata, ya Allah, putihkan wajahku di hari kiamat kelak, di mana banyak wajah hitam menghadap. Ambil lagi air, tangan kanan sampai siku. Ya Allah, berikan catatan amal di tangan kananku. Tapi hati jangan sampai keluar di mulut. Kalau keluar di mulut, ya Allah, ada orang gila kok. Ya, hati coy. Tangan kiri, ya Allah, jangan kau berikan catatan amal di tangan kiriku. Ambil ubun-ubun. Allahumma haram, ya Allah, haramkan kulitku tersentuh dengan apinya neraka. Ambil lagi telinga. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendengarkan kalam perintahmu. Kedua kaki, cuci baik-baik sampai dengan mata kaki. Usahakan lewat. Yang penting tidak harus kena mata kaki ya. Apa kata Imam Syafi'i dalam sebuah keterangan yang menyebutkan berdoa? Saya artikan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Arab dari Gatunji. Nah, saya artikan bahasa Indonesia saja. Ya Allah, kalau kaki
kuatkan kedua kakiku melewati titian siratal mustaqim. Jadi baru 30 sudah berkelas. Sudah paham? Sudah paham? Terima kasih. Suruh. Masya Allah. Dan ini bulan Rajab. Nabi kalau bulan Rajab banyak-banyak berdoa. Bisa ikut. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Siapa baca doa ini, Allah panjangkan usianya masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan umurku masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Belum hafal, nanti pasang di tempat cuci tangan 11 kali baca. Belum hafal juga, bakar, kasih masuk di air, minum, TBC. Sudah hafal? Sama-sama. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan itu suka. Sebentar makan dulu itu. Ada nanggung. Lanjut. Terus. Gimana tukang parkir kan? Nah, apa yang pertama? Udu. Yang kedua, yang bisa menenangkan hati adalah sholat. Masya Allah. Ustaz tidak bisa saya ke masjid, sakit, ingin berjamaah di lembaga masing-masing. Berapa orang satu sepak? Ya, 8. Tapi campur laki-laki perempuan tidak jadi. Saya mau tanya Ji. Saya mau Makassar di Sumatera. Tahu Sumatera? Namanya Degasin. Sumatera suku Makassar Tatar. Degasin tahu artinya itu. Subhanallah. Lanjut sholat nanti Degasin berjamaah sampai mengaji tadi. Siapa nama cantik? Siapa? Berarti nama mantan ini saya. Tadi belum balik. Dan bisa dikasih telepon itu Pak? Saya kasih nanti nomor ya. Ustaz yang bimbing terus amat kok. Woi, kasih doa. Oh jamaah. Jadi dikasih bimbing sama lagi tadi. Marti Pratiwi, Nabi bilang dikasih teruskan sab di belakang. Nabi bilang Pratiwi sendirian aja. Subhanallah. Jadi mantap sholat. Ustaz, apa itu sholat? Kalau saya bahas ini sholat 13 rukunnya sampai subuh tidak selesai. Nah besok sebentar lagi dikati orang dian 13 rukun sholat. Saya kasih pelajaran hadisnya. Fa'amman niyatu fis shalah fahiya muhsinun fil qubur wal akhirah. Berniat dalam sholat memperbaiki tubuh di waktu sampai datangnya hari kiamat baru berniat. Fa'ammal qiyamu fis shalah, berarti dalam sholat manfaatnya mutawassi makan fil qubur, meluaskan kubur seluas mata memandang. Fa'ammat takbir fis shalah Allahu akbar, bertakbir dalam sholat mati nanti fahiya nurun ala nurin fil qubur, cahaya di atas cahaya di bawah kuburmu. Fa'ammal fatihah fis shalah, membaca surah al-fatihah dalam sholat mati nanti kata Rasul fahiya lam kalimatu fil qubur, pakaian apa yang itu pakaian apa disediakan dengan izin Allah. Ini bahasa kiasan ilmu balaghah dalam hadis. Jadi semua itu 13 rukunnya sampai rukun yang ke-13 panjang hadisnya. Fa'ammat tartibu bis shalah fahiya lika Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tertib dalam salatnya mendahulukan awal dengan akhir, insya Allah mempertemukan seorang hamba dengan Rabbnya. Jadi permantap salat. Yang seperti jamaahku tahu Al-Fatihah, rukunnya salat 3 bisa ya. Baca Al-Fatihah, syahadat, salam ke kanan. Itu rukun 3. Syahadat, baca Al-Fatihah, syahadat, kemudian salam ke kanan. Rukunnya salat ya, wajibnya salat 3. Wajibnya, jadi wajib ini tidak boleh tidak ada. Al-Fatihah, syahadat, salam ke kanan. Bacaan subhanallah a'la sunnah. Dekti Allahu akbar kabira sunnah. Yang dikatakan sunnah ditinggalkan tidak berdosa, tidak sangat pahala, tapi ini wajib 3. Rukunnya 13 tambah tumakninah. Makanya kalau jadi imam
itu Pak Yusuf nanti jangan terlalu lihat kondisinya. Kalau banyak orang tua kasih pendek, kalau banyak anak muda kasih panjang ya, karena beda fisiknya. Jangan sampai maghrib Pak Yusuf Al-Makassari ambil surah Ar-Rahman waladhdallin amin Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu belakang orang tua goyang-goyang terakhir bilang sampingnya mati lalu kau dikasih. Sama kalau subuh ada juga orang lancar pencernaannya, orang masuk desa sudah sholat Allahu Akbar, dikasih ambil suratul Waqiah panjang itu dikasih idza waqa'atil waqi'ah, ini di belakang belum masuk desa putar coba putar di rumah ya naputar peruna naipit kakinya merah mukanya, begitu dia ruku keluar basah mami jamaah. Nah ini penting dikasih apa Mi? So lah tinggal 2 saya sudah jam 5 juga Dik. Iya nggak bisa juga lama-lama, masih ada sebentar ceramah, mau istirahat dulu. Yang berapa Mi? Apa yang pertama? Wudu. Apa yang kedua? Yang ketiga banyak yang ketiga banyak-banyak istighfar. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya. Yang cewek-cewek ibu-ibu lagi masak tuliskanku astagfirullah. Datang suaminya, ibu peluk dari belakang Rabbal baraya. Anak minta wantah astagfirullah minal khataya. Semua astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil jadidu. Perbaharui imanmu kata Rasul dengan kalimat la ilaha illallah. Perbaharui. Makanya kalau dulu yang banyak cerita, dan siapa orang yang dulu lalu tidak cerita tentang dunia, dia tidak fokus, kata guru kami Pak Kiai, boleh jadi dia jatuh nanti di tiang siratan mustaqim. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu waris nabi. Tidak mungkin seorang ulama berkata kalau tidak punya dasar dalam konteks yang atsar keterangan yang sahih maupun dhaif. Hadis dhaif bisa dijadikan sebagai hujjah sepanjang tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang terakhir, banyak-banyak baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran karena Quran akan datang berikan syafaat kepada para pembacaan. Saya masalah Quran luar biasa. Waktu saya pulang ceramah di kantor bupati mereka, saya punya anak jadi Pratiwi, anakku 3. Itu tanya jago. Kalau mau alhamdulillah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Hai laki-laki, nikahi wanita yang kamu sukai. 2, 3, 4, merdeka. Yang kayak gimana? Kenapa malah jadi begini? Hari deh. Ada keberacun balap. Tapi ayat mengatakan kalau tidak mampu adil satu. Tuh, kentar nanti orang poligami yang tidak adil pincang di akhirat jalan. Kentar itu ya, kalau nanti orang pincang di akhirat poligami nih. Tuh, Ustaz, begini-begini. Makanya saya mau tanya, rajin-rajin baca Quran. Saya berangkat tanah suci, tidak bayar Kak. Ceramah di Madinah, Masya Allah, bawa jamaah. Bahkan saya barangkali tidak bayar Kak, dengan Quran. Makanya wajar ini rajin-rajin baca Quran.
Ustaz, mau tolong orang ke tanah suci gunung. Nabi lupa doangku, amalkan 4 surah, insyaallah. Surat Yasin di malam Jumat, insyaallah dikabulkan hajatmu. Surat Yasin itu pengabul hajat dengan izin Allah. Subuh Jumat suratul Waqiah. Yang ketiga suratul Kahfi di siang harinya, soal hadisnya Tirmizi kalau Jumat. Yang keempat sore Ar-Rahman. 4 surah dibaca nih, belum juga ini berangkat haji umroh. Yang kelima amalkan surat tanah. Insyaallah hubungi Haji Fadli dan Mas Agus Waluyo, developer. Bagaimana Mas? Saya sebut nama tadi kapal Cis. Mengerti mama kok. Jamaah, saya pulang ceramah di kantor Bupati mereka. Ini anakku namanya Ismandar, anak kedua kelas 6. Anak yang pertama sudah SMA kelas 1. Yang ketiga ini baru TK. Yang keempat wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu karena istri pernah keguguran. Nggak tahu masih bisa datang tidak. Maka aku tanya nih, kau nggak sanggup kok, bilang kok. Jamaah, subhanallah. Pulang ceramah di kantor Bupati mereka, usul mengaji. Nandar mengaji kina, yang bilang Ustaz kilo tidak dibikin, lagi tidak dibikin. Apa tidak dibikin sana? Yang bilang kecil putih cilat-cilat mengkilap-kilap mengapung di air. Kecil putih mengkilap mengapung di air. Aku bilang apa itu nak? Dia bilang haji tenggelam tinggal songkoknya kelihatan. Aku bilang pindah ke mengaji sota. Makanya enaknya itu mana ustaznya sih mana? Siapa namanya nih? Orang Makassar. Campuran pasir sering masalah ini dari kapal tadi di kapal itu keras ya ombak guys, oleh kapten. Nah nanti ustaznya tanya, Ustaz kalau maghrib bikin pengajian baca insyaallah, kenapa? Itu kalau membaca Quran tidak benar bacaan tas salah artinya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya tipis. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kapan hadadat yang kecamatan kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maha Gundul Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Maka tak gampang jadi imam. Makanya saya itu karena saya kebetulan wakil ketua MWC di Nahdlatul Ulama di kecamatan saya. Kemudian anggota Polri Wali Kota Makassar, sering saya tanya itu, kalau mau jadi imam, kalau ada orang yang dipasing, itu yang kasih. Pertanggungjawabannya besar. Makanya dikasih tadi lumayan. Insyaallah. Nanti ganti-gantian sama dikasih mengaji. Masyaallah. Saya dulu mengaji orang Makassar. Mungkin ketawa kalau mendengar saya mengajiku. Lebon pun lamraona alhamdulillah min raona hamdallapan nadu Allah di Makassar. Alhamdulillah lam rawana li lamun satu depan Allah rawana lillahi rauna ra satu pun lam rawana bila ai lepana lam rauna la ala min punya rawana minum rauna na alamina. Ini jah di Makassar dibaca nih alhamdulillahi rabbil alamin le prawana i hak rauna ha sekarang kan pada tuai di sini mengaji jinrawana jin dapan naju jin dan jun. Memang sekarang luar biasa. Makanya ayo kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah, sebentar malam salah sunnah tobat. Ada yang sudah berapa tahun di sini? Sudah hampir keluar? Ada? Alhamdulillah. Jadi semakin hari semakin dewasa pemikiran kita, kesalahan lalu kita perbaiki kembali, interaksi sosial. Kalau mau ambil sesuatu minta dan diambil langsung. Kenapa tidak berberkah? Dan masya Allah ada hal-hal yang tidak bagus. Kenapa? Kutanya kina begitu keluar nanti, insya Allah banyak itu rezeki halal tak sepanjang kita bertobat dan nasuha. Yakin ini rezeki tidak pernah tertukar. Pernah kita dengar puji mantan preman yang di mimbar? Pernah? Meninggal. Pernah dengar ustaz lain yang banyak tattoo jadi ustaz juga? Pernah?
Pernah dengar Ustaz Ilo? Sama di nasibnya, sama nih. Cuma kebetulan saya tidak masuk lapas. Sama lagi. Saya pernah seperti kalian semua. Misalnya mau sebutkan dosa. Sama lagi. Kenapa sama ceramah? Demi Allah, kulihat diriku di poli-poli waktu sakaratul maut. Maka saya penceramah sekarang. Demi Allah, dua berbaju putih kulihat diriku di poli-poli waktu sakaratul maut. Kalian mungkin pekerjaannya tidak. Saya semua pernah melaksanakan. Tidak usah disebut. Saya lama tinggal di kotanya orang di Jepang, kota Osaka. Kita itu pemain internasional. Terus sebutkan. Yang jelasnya di waktu sakaratul maut dikirim ke Indonesia, la ilaha illallah 47 botol masuk cairan, diponis mati sama dokter, dipompa jantung mati, ditutup dengan kain kafan, selesai. Allah berikan kehendak lain, kembali itu yang begini-begini di rumah sakit, bunyi kembali, Nabi Muhammad hidup lagi, maka kain kafan sekarang kusimpan di rumah. Makanya hati-hati, kalau sudah berkehendak selesai. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertobat. Alhamdulillah. Tidak ada itu. Kalau wajar mungkin begini, tapi sifat bisa dirubah seribatan. Bisa dirubah saudara. Insyaallah salah sunnah tobat. Kemudian ingat anak istri tak di rumah. Mungkin yang punya istri, punya anak di rumah, punya mama. Saya mau punya mama tuh. Bagaimana perasanya mama sekarang di rumah? Nah tunggu kepulangan tak. Apalagi mau menjelang Ramadan. Makan sahur tidak sama dengan mama. Makan sahur tidak sama dengan bapak, tidak sama dengan anak, istri atau suami, tidak sama dengan orang yang tercinta. La ilaha illallah. Orang semua berkumpul dengan keluarganya Ramadan, berkumpul saudaranya waktu Ramadan, dan tidak bisa disiarah kubur. Kalau kita sudah meninggal maka bacakan Al-Fatihah. Ayyaqra innal janazah bi Fatihatil kitab. Kalau Anda ingin menghadap kepada orang matimu, minimal kau sedekahkan bacakan surah Al-Fatihah. Dengan kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ahli ibadah. Dia ingin berjumpa dengan baginda Nabi, tapi tidak pernah berjumpa. Kenapa? Dia menjaga orang tuanya. Maka Nabi pernah berpesan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Umar dan Ali, kalau engkau ke Yaman, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi tidak pernah berjumpa dengannya. Uwais juga tidak pernah berjumpa, tapi kenapa Nabi rindu sekali berjumpa dengan Uwais Al-Qarni? Meninggal Rasulullah, meninggal Abu Bakar, maka Umar melihat ada khalifah yang lewat, ya kafilah yang lewat, dia bertanya, wahai saudaraku dari Yaman, saya mencari seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Umar seorang presiden mencari Uwais Al-Qarni, bisa-bisanya seorang presiden mencari pengembala kambing. Dia katakan, memang ada Uwais Al-Qarni yang sekarang mengurus kambing. Ditanya nih, kagetlah. Bertanya Umar, assalamualaikum Uwais Al-Qarni. Waalaikumsalam. Rasulullah menitipkan salam kepada engkau. Beruntungnya Uwais Al-Qarni, seorang pengembala kambing, diberi salam oleh baginda Nabi waktu Nabi masih hidup. Nah beliau sudah diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Kerjanya apa? Bukan presiden, tapi pengembala kambing. Apa amalannya? Berkata Umar, doakan kami, Nabi hidup, beri salam kepada engkau, pasti amalanmu istimewa. Kau bukan seorang ulama, kau bukan seorang presiden, kau orang biasa, tapi apa amalanmu di hadapan Rasulullah? Dia katakan, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Aku berjumpa tiap hari itu berjumpa Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tapi ibuku sakit, kurawat dia, kurawat. Kenapa sekarang engkau datang sekarang ke sini, ke Madinah? Kau datang sini. Demi Allah, ibuku telah meninggalkan beberapa bulan yang lalu. Maka aku berangkat ke sini ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi ku dengar beliau telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Mudah-mudahan inilah kalian semua. Tidak usah dikenal orang banyak. Dengan sujudmu, dengan doamu kepada orang tuamu. Tidak Allah dan walidain, suhtullah suhtul walidain. Tidak Allah tergantung dengan kedua orang tuamu, murka Allah tergantung murka kedua orang tuamu. Bagaimana sekarang orang tuamu di sana, di luar sana, di rumahmu? Mungkin dia makan apa memikirkan kalian. Maka sadari hari ini, tidak ada yang abadi. Istrimu mungkin makan apa di luar sana, anakmu, saudaramu, menanti kehadiranmu. Mau Ramadan, kita tidak bisa bersama dengan keluarga karena ada jeruji besi. Kami di luar sana juga sedih melihat kalian. Tidak ada makhluk yang sempurna, kita semua dia di mata Allah. Maka mari kita saling mengingatkan, ayo berubah kesyarifatan, berubah hari ini. Ini pembelajaran berharga untuk kita. Saya bersama dengan KPK
komunitas pencinta kopi sengaja datang ke sini. Insya Allah kita berbagi makanan, kita berbagi ilmu, karena ini bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan semua, amin. Subhanallah, apalagi menjelang Idul Adha, Idul Fitri, nanti Idul Fitri, Lebaran, orang lain pegang tangan anaknya, orang lain pegang tangan ibunya, orang lain mungkin kita pakai baju baru, dia pegang tangan suaminya, tangan istrinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Di saat itu takbir dan tahmid berkumandang di hari raya. Tidak ada lagi yang mampu kita laksanakan kecuali kita hanya mampu meratapi nasib. Apa mesti kita perbuat? Maka di waktu makan sahur pertama, banyak-banyak doakan orang tuamu. Niatkan kebaikannya, surah Al-Fatihah. Segala kebaikan surah Al-Fatihah kau niatkan hari itu, insya Allah itu akan membawa kebaikan untuknya. Jangan bosan-bosan mendoakan orang tua. Demi Allah, mereka itu selalu mendoakan kita, tapi kita lah yang tidak pernah mau mendoakan orang tua. Saudaraku, dikasih kesini. Atau yang cewek sini. Sini. Ada istri tak di rumah? Anak? Orang tua? Terima kasih. Apa pesan tak sama mereka? Seandainya mungkin mereka ada di sini. Apa pesan tak terhadap mereka? Seandainya mereka ada di sini, bagaimana pesan tak sama dia? Minta maaf atau apa gitu? Minta maaf saja. Minta maaf. Bukan dengan semua perbuatan. Hingga si menyesal. Mestinya ini yang kita lakukan bersama. Jujur ini kasih. Kita kesini. Seandainya ada istri, ada suami, orang tua. Seandainya mungkin ada bapak, mama di sini, bagaimana pesan tak? Saya tidak akan memanggil. Sahabat disayang, duduknya salah sunat tobat. Itu yang mesti kita laksanakan. Jangan sampai berulang lagi, keluar berulang lagi. Mau Ramadan, bahkan Idul Fitri mau masuk, bunyi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat itu anak sudah meneteskan air mata mengenang ibunya. Di saat itu seorang anak meneteskan air mata mengenang ayahnya. Dari itu seorang suami mengenang istri, seorang istri mengenang suami. Semua sudah tidak ada gunanya, karena dia tidak mungkin lagi bisa bersamanya karena batas waktu dan tempat. Bagi masih hidup orang tuanya, doakan mereka, saudara. Jangan berhenti doakan di balik sholatmu. Doanya ibu kalian tidak pernah kalian tahu, menangis mereka bersujud kepada Allah. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan di tempat ini. Kami di luar sana juga yang sehat, yang bebas, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, tidak melakukan seperti ini. Wahai saudaraku, angkat tangan kalian, bayangkan wajah ibu kalian, bayangkan wajah ayah kalian di telapak mata, di telapak tangan dan di pelupuk mata. Bayangkan wajah mereka bermunajat kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kepada ayah kami, ayah yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kelangsungan hidup kami. Pagi siang malam mencari nafkah, tidak jarang tugas ayah diambil alih oleh ibu. Tapi apa balasan kita terhadap mereka? Kita melakukan kesalahan, berkata kasar, bahkan melawan perintah ayah, padahal perintah ayah tidak pernah bertentangan dengan syariat Islam. Ya Allah, ampuni dosa kepada ibu kami masing-masing. Ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan kami, tapi terkadang banyak di antara kami yang tidak mau lagi menatap wajah ibunda, entah karena sudah tua renta, entah karena bau amis. Ampuni anak durhaka ini ya Rabb. Ya Rabbi, kalau ada di antara kami masih hidup ayahnya, masih hidup ibunya, Allah panjangkan usia taat beribadah kepada Engkau. Berikan kami kesempatan hidup lebih lama ya Allah, untuk menatap wajahnya, bersama dengannya, insya Allah. Kalau ada yang sudah meninggal ayah ibunya ya Allah, kami mohon jadikan kuburnya taman-taman syurga, luaskan kuburnya,
hindarkan daripada lubang-lubang api neraka. Ya Allah, di hari ini di bulan Rajab, kami mohon kepada Engkau, sampaikan salawat cinta kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau pisahkan kami kelak dengan baginda Rasulullah. Kami cinta kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengarkan permintaan munajat kami ya Allah. Kami belum mampu bisa membalas air susu ibu, kami belum mampu bisa membalas keringat air. Maka oleh karena Allah, jangan kau siksa ibu ayah kami ya Allah. Mereka orang yang paling banyak berjuang merawat, melahirkan dan membesarkan kami sampai dengan sekarang ini. Ya Allah, jikalau Engkau betul-betul selamatkan kami kelak dari siksaan, Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabb. Kami mohon ya Allah, pertemukan kami dengan ayah ibu kami ya Rabb. Jikalau Engkau betul-betul selamatkan kelak dari siksaan-Mu, Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabb. Masukkan pula ayah ibu kami dalam surga-Mu ya Rabb. Jangan kau pisahkan mereka dengan kami. Kami rindu berjumpa dengan ya Allah. Berikan kesempatan itu kepada kami ya Allah, mencium wajah ibu kami, mencium wajah ayah kami, mencium telapak tangan dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah ya Rabb, seandainya kita pulang sebentar di rumah, sudah ada tenda, sudah ada bendera, perlahan kita masuk di rumah di ruang tamu, ada sosok tubuh manusia terbujur kaku depan televisi dengan kain panjangnya. Kita buka perlahan, Allahu Akbar, wajah itu wajah ibu kita. Wajah itu adalah wajah ayah, istri atau suami atau anak kita. Apa mesti kita lakukan? Kita hanya mampu berteriak mengucapkan Allahu Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai saudaraku, cukuplah lapas sorong ini menjadi bekal untuk kita. Jangan ulangi kesalahan tak lagi. Sadar ki ada pembalasan di yaumul qiyamah. Semua orang punya kesalahan, semua orang bisa punya salah, tapi yang terbaik adalah yang kesalahannya dan bertobat berjanji tidak pernah mengulangi. Ya Allah, berikan kami semua umur panjang untuk bertobat dan nasuha. Jangan kau matikan kami sebelum kami betul-betul dalam keadaan beriman kepada Engkau. Ya Allah, sampaikan salawat cinta kepada Rasulullah. Pertemukan kami ya Allah. Kami cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mencium tangannya, berjahabat rindu dengannya, menyaksikan keindahan wajahnya yang bagaikan bulan purnama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya perwakilan KPK Komunitas Pencinta Kopi Sorong Raya, Ustadz Ismail Usman Ilok SPDI. Ustadz Ilok mohon pamit. Kita berjumpa dalam kondisi lain. Semoga Allah dengan silaturahim ini kita semua mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT. Maafkan kesalahanku, manusia biasa, kesalahan milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Allahumma fi billahi karim. Terima kasih Pak Lapas atas jamuan untuk kami semua. Insyaallah Allah bersama-sama kita semua dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fi billahi karim. Assalamualaikum.